Oke, kami ulang. Ulang, Pak. Kami dari awal. Oke. Kalau kita ada kesalahan teknis, kita ulang dulu ya. Mohon maaf kepada para peserta semua. Tadi ada sedikit kesalahan teknis, kita ulang dari awal. Kembali saya mengucapkan selamat sore untuk kita semua. Sebelum memulai acara, izinkan saya mengucapkan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo sahabat semua dimanapun Anda berada, apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun Anda berada. Terima kasih kepada para eksekutif muda yang telah bersedia hadir dalam acara webinar menjadi streamer YouTube dengan OBS. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Sevi Lavianto sebagai pembina UKM Internet Marketing ini. Sedikit kami jelaskan mengenai UKM Internet Marketing ini. UKM Internet Marketing ini merupakan salah satu unit kegiatan mahasiswa dari STIMIK Primakara. UKM Internet Marketing ini mewadahi pengembangan sumber daya mahasiswanya agar bisa brand out, berprestasi, mandiri secara finansial melalui digital marketing. Baiklah, sebelum kita kepada narasumber kita, yaitu Bapak Immanuel Kak Joshua Cahadi Immanuel, izinkan saya terlebih dahulu membacakan CV beliau. Kak Joshua Cahadi Immanuel saat ini sedang berkuliah di STIMIK Primakara. Beliau sangat tertarik pada dunia digital seperti melihat perkembangan sosial media saat ini. Kemudian, beliau juga mempelajari metode dalam perikalan di sosial media. Selain itu, beliau juga mampu membuat video konten sekaligus dalam editing, dan beliau juga mampu bersosialisasi dan menjalin komunikasi dengan baik. Beliau menempuh pendidikan di SD Santo Yosef dari tahun 2005 hingga tahun 2010, SMP Santo Yosef dari tahun 2010 hingga tahun 2013, SMAK Santo Yosef dari tahun 2013 hingga tahun 2016, dan saat ini sedang berkuliah di STIMIK Primakara dari tahun 2016. Beliau juga memiliki pengalaman di bidang pekerjaan, yaitu kerja praktek bagian LPPM STIMIK Primakara dari Mei 2019 hingga Juli 2019, yaitu merancang sistem jurnal menggunakan Open Journal System atau OJS. Magang marketing STIMIK Primakara dari September 2019 hingga Agustus 2020. Pembuatan PowerPoint, presentasi sosialisasi, dan tim pembuatan konten Primakara TV. Selama aktif di bidang pendidikan, beliau juga mengikuti organisasi yaitu sebagai MPK atau Majelis Permusyawaratan Kelas di OSIS SMAK Santo Yosef, dan yang kedua sebagai panitia XD Fiesta pada tahun 2016 sebagai anggota K3, panitia XD Fiesta pada tahun 2018 sebagai sekretaris XD Fiesta, dan sebagai badan eksekutif mahasiswa STIMIK Primakara, yaitu Koordinasi Menteri Advokasi dan Kaderisasi 2018 sampai 2019. Baiklah, kita sambut Bapak Joshua Cahadi Immanuel. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Halo guys. Halo guys. Halo Kak. Halo. Kenal. Ini kakak udah di tanya ya. Di sini di Nah, set aman. Ntar muka udah kelihatan ya? Belum. Oke, Bang. Sebelumnya tadi kan sudah dikenalkan nama kakak Kak Joshua. Kakak di sini juga bekerja sekarang di marketing STIMIK Primakara. Mungkin teman-teman sudah yang kenal atau yang baru kenal. Oke, jadi ya itu ya. Terima kasih untuk Ratna yang sudah menjadi moderator saat ini. Luar biasa banget.
Keren ya. Nah, sekarang kita akan belajar nih, bukan belajar ya, lebih tepatnya kakak ingin sharing tentang streamer, menjadi streamer di YouTube menggunakan namanya software ada namanya OBS seperti itu. Untuk suaranya aman nggak? Kalau aman, coba di kolom chatnya diramekan dulu. Kalau mantap kasih jempol, kasih apa, like-nya jangan lupa juga subscribe YouTube-nya IM Club INC ya. Sama jangan lupa juga subscribe channel Prima Kana TV ya. Ingat, karena nanti di sana banyak juga konten sama IM juga. Oke, sudah ada. Oke, biar nggak berlama-lama, kakak akan sharing nih tentang eh, OBS. Nah, sebelumnya sebentar ya, kakak setting dulu. Nah, sabar ya. Sebenarnya teman-teman mungkin ini sekedar fun fact aja. Jadi Kak Jo ini kamera yang kalian lihat yang ada di Google Meet, ini kakak menggunakan OBS yang kakak konekkan ke Google Meet seperti itu. Jadi nanti kita akan menggali. Bentar. Oke. Oke, nah, sekarang sudah tampil PowerPoint-nya. Oke, di sini judulnya ada di streamer atau di YouTube ya dengan OBS. Sebenarnya banyak sih platformnya sih kakak akan sharing juga. Nah, untuk jadi streamer atau teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan apa itu streamer. Nah, jadi streamer itu adalah, nah, kelihatan nggak PPT-nya di sana kelihatan ya di YouTube? Di YouTube aman PPT-nya kelihatan? Hah? Oh nggak ada. Aku nggak, aku pakai ini soalnya. Bentar, bentar. Cam-nya nggak nyala ya? Bentar. Kelihatan PPT-nya? Di, oke, Google Meet udah ya? Aman, itu dia. Nah, kelihatan tuh. Udah ya? Oke. Maaf ya, ada kesalahan teknis, maklum. Namanya juga online ya, jadi segala sesuatunya akan tampil. Akan tampil, akan terjadi sesuatu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat, streamer itu adalah seorang yang membuat sebuah konten dengan merekam diri mereka sendiri sedang bermain game atau mereaksi sesuatu. Mungkin teman-teman yang bermain game seperti main PUBG Mobile atau Mobile Legends atau teman-teman yang pernah melihat YouTuber ya kan, itu rata-rata kalau teman-teman melihat reaction, melihat mereka main game itu biasanya tipenya seperti ini yang kalian lihat di layar sekarang. Ini kakak sudah menunjukkan kalian streamer. Jadi ada slide dan ada orang yang sedang berbicara seperti ini dengan menggunakan kamera di laptop dan kakak menggunakan headset yang menyambung ke Google Meet yang dilempar ke YouTube. Nah, di YouTube sendiri ini juga menggunakan ini OBS. Jadi OBS yang lempar ke YouTube dan kakak menggunakan OBS juga ke Google Meet seperti itu. Jadi sebenarnya streamer atau content creator tuh syaratnya adalah sebenarnya dia harus merekam dirinya dia sendiri. Dengan tujuan adalah berbagi konten, berbagi keseruan kepada para penonton. Nah, streamer sendiri itu dibagi ada berbagai macam jenis. Ada dua ya kalau nggak salah. Ada streamer yang live stream, dia memang sering live, sering interaksi dengan penonton. Ada juga streamer yang dia nge-record dirinya sendiri, bermain dengan teman-temannya, nanti editing baru dia upload ke channel YouTube-nya seperti itu. Nah, oke diramein dong. Kalau kamera aman kan caranya aman dong. Nah, ini dia. Apa sih yang diperlukan untuk menjadi seorang streamer? Oke, di sini sebenarnya yang kakak dapat tuh ada tiga yang harus kita perlukan ya. Yang pertama adalah jenis konten apa yang kita ingin upload ke YouTube ya, seperti itu. Ini jadi bahas konten ya, nggak masalah ya. Nah, jadi teman-teman untuk membuat sebuah konten streamer, reaction atau apapun jika teman-teman mau upload ke YouTube, itu harus kalian menentukan kontennya itu apa dulu sebelum kalian lanjut ke langkah selanjutnya. Karena kalau oh, karena kalau teman-teman tidak menentukan kontennya, terus kalian tidak tahu mau buat apa, maka kalian akan kesulitan untuk melakukan atau membuat sebuah konten.
Karena mikirnya jenis kontennya apa? Apakah konten gaming kah, konten reaction kah, atau konten untuk sharing tentang pembisnis kah, atau sharing tentang apa seperti itu. Dan berbagai macam dan masih banyak lainnya. Banyak jenis konten teman-teman bisa cek saja di Google, bisa cek juga di Instagram atau di YouTube jenis konten apa sih yang sedang menarik di YouTube seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus punya tools-nya atau peralatan atau perlengkapan yang teman-teman miliki, yaitu adalah software dan hardware. Nah, software sendiri sebenarnya yang kakak tahu tuh ada dua jenis software yang kakak pernah coba, itu ada Streamlabs OBS sama yang lagi satu OBS saja. Nah, perbedaannya apa? Perbedaannya itu sebenarnya kalau Streamlabs itu ada beberapa tools yang uh, menurut kakak kurang dan itu berbayar seperti itu. Kalau OBS sendiri itu gratis, jadi siapapun boleh pakai OBS, siapapun bisa menggunakan OBS. Dan di sana toolsnya banyak banget. Nanti kita akan belajar juga, kita akan share screen di share screen untuk OBS-nya ya, seperti itu. Dan enak banget kalau di OBS dan rata-rata streamer YouTuber itu menggunakan OBS. Karena di OBS sendiri kita bebas bisa nambahin bingkai, bisa nambahin sesuatu. Misalkan ini yang teman-teman lihat sekarang di layar, ini kan kakak tidak ada bingkainya ya. Nah, sekarang kakak akan coba menambahkan bingkai. Nah, tekan select kan. Nah, di sini kakak sudah menampilkan apa gambar dari bingkainya. Nah, ini jadi di OBS kita bebas mengatur kemana aja seperti itu. Dan ini gratis dan bisa open source atau kalian bisa nge-code di OBS-nya sendiri. Nah, ini kakak ilangin dulu ya foto bingkainya ya, karena kakak bukan nanti dikira gaming ya. Oke. Nah, selanjutnya adalah ini dia. Ini adalah beberapa streamer yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman misalkan membutuhkan sebuah inspirasi nih tentang streamer-streamer seperti apa, jenis kontennya seperti apa, kalian bisa cek di YouTube channelnya mereka. Jadi ya itu ada Bang Pen, mungkin tidak asing lagi ya buat teman-teman semua. Ada Bang Pen, ada Miao Ao, terus ada ini yang di tengah ini ada yang streamer Indonesia wanita, ada BTR Alis, ada Bini Moza, ada. Dan sebenarnya masih banyak sih streamer Indonesia yang uh, ada di YouTube. Cuman ini beberapa yang kakak tahu, yang kakak sering nonton. Karena kakak terinspirasi di OBS sendiri juga dari mereka. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat, yang di sini kan teman-teman bisa lihat peralatan yang mereka pakai ya. Ada earphone, ada HP, dan lain-lain. Dan lain-lainnya, seperti itu. Oh, ya, tadi kakak lupa membahas. Tadi kakak sempat membahas tentang hardware-nya aja, software-nya aja ya. Nah, sebenarnya ada hardware juga yang teman-teman butuhkan. Itu adalah, bisa dicatat nih, yaitu pertama adalah teman-teman minimal itu punya webcam, atau enggak misalkan kalau nggak punya webcam boleh menggunakan kamera laptop dengan syarat harus gambarnya jernih ya, seperti itu. Yang kedua, teman-teman harus punya ini mic untuk streamer, atau misalkan boleh menggunakan kayak Kak Joni menggunakan headset dan speaker yang ada masuk terus kita lemparkan ke dalam OBS. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus punya ini audio capture atau mungkin boleh video capture untuk memperjenih video kita nanti, ya kan? Karena di OBS sendiri itu kalau misalkan kalian menggunakan alat itu, teman-teman bisa atur juga di OBS seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan kamera laptop saja, dengan headset saja itu udah cukup sih sebenarnya bagi kakak. Ini seperti yang kakak pakai sekarang. Kalau mau lebih bagus lagi, bisa menggunakan green screen. Jadi di belakang ini teman-teman bisa pasang green screen, ya karena di OBS itu bisa mengubah green screen itu menjadi gambar ya, seperti itu. Nah, teman-teman bisa cek aja di channel YouTube-nya ini mereka masing-masing. Oke, ini adalah ngelek ya. Bentar, bentar. Kalau gitu gini aja. Satu-satunya jalan. Bentar ya. Ada kesalahan teknis, guys.
Oke, kalau ini aman? Coba. Sekarang platform ya. Perlu share screen atau nggak usah? Aman ya? Oke. Bentar, balik lagi ke OBS. Oke, nah di platform ini itu ada Nimo TV, ada Twitch, ada YouTube. Teman-teman bisa pakai platform ini untuk menjadi streamer. Sebenarnya syarat streamer itu teman-teman yang penting bisa friendly dengan penonton, teman-teman bisa interaksi dengan penonton. Jadi sebenarnya eh, streamer itu tujuannya adalah kita berbagi keseruan kita ke penonton dengan merekam kita diri kita sendiri. Boleh misalkan di belakangnya ada orang-orang lain yang ikut kayak gitu. Bahkan banyak sekali streamer yang berkumpul sama, jadi ada namanya Discord, jadi mereka gabung di Discord, mereka open cam semua, mereka ngadain podcast seperti itu, kalian boleh banget itu, banyak 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 banget yang bisa kalian gunakan untuk menjadi seorang streamer. Nah, di sini ada beberapa ya, ada Nimo TV, ada Twitch, ada YouTube, dan masih banyak lagi, dan masing-masing dari platform ini itu bisa menghasilkan uang. Kalau seperti Nimo TV, mungkin teman-teman pernah ada yang pakai. Kalau Nimo TV itu setiap orang yang mengirimkan like atau mengirimkan stiker itu kalian akan dapat uang seperti itu. Sama juga kalau di YouTube, semakin banyak subscribe kalian, semakin banyak viewer dan like, maka kalian bisa monetize dan bisa dapat uang. Cuman kembali lagi, teman-teman harus pelajari juga algoritma dari YouTube. Kalau teman-teman menjadi YouTuber, teman-teman tuh harus membuat konten yang dimana penontonnya tuh targetnya teman-teman. Karena gini, misalkan nih teman-teman bermain game PUBG Mobile gitu kan, setiap hari PUBG Mobile. Maka nanti subscribe-nya teman-teman ya lingkungan yang main PUBG Mobile. Dan kalau misalkan kalian konsisten, konten kalian bagus, konten kalian menarik, itu akan banyak sekali penontonnya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan kalian mau benar-benar mulai streamer, kalau kakak sih menyarankan kalian menggunakan platform namanya Nimo TV. Kenapa? Ini bukan kakak di endorse ya sekali lagi, tapi karena kakak sering lihat. Jadi kalian live di Nimo TV, banyakin dulu penonton, terus banyakin like, nanti kalian boleh lempar ke YouTube. Di YouTube itu bisa live, bisa lempar konten yang ada di Nimo TV, seperti itu. Jangan kalian bebas menggunakannya. Masih like. Sebentar, maaf. Jadi seperti itu. Eh, Teman-teman yang di kolom komentar, aman ya? Aman ya? Stuck ya? Oke, ini adalah OBS. Teman-teman bisa screen OBS-nya. Belum? Oh, belum ya? Sebentar. Nah, teman-teman di PPT-nya ini ada kelihatan ya, software untuk melakukan recording, video, dan live streaming gratis ya. Nah, kakak sekarang kita langsung aja ya, biar nggak lama-lama di teori. Sebenarnya teori itu untuk streamernya doang ya. Untuk prakteknya kita akan lakukan sekarang juga. Kalau teman-teman ada yang mau nyatet, ada yang mau nge-record, atau mau nanti nanya lebih lanjut, silakan. Bentar ya. Bentar. Sip. Nah, ini dia. Oke, kalau teman-teman udah kelihatan, kamu udah aman? Screen-nya aman? Ini, OBS. Gambar OBS-nya sih sekarang. Bentar, bentar. Coba dihilangin unpin-nya punya aku. Bentar ya, ini kita ada koordinasi jarak jauh. Jadi, bentar. Ini untuk membuat teman-teman biar lebih menarik. Oke, udah ya. Sip. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini adalah tampilan dari OBS ya. Nih, tampilannya. Tadi Kak Jo share PPT sama ngobrol tadi itu juga menggunakan OBS yang kakak konekkan ke Google Meet ya, seperti itu. Bentar. Wah, banyak nih penontonnya nih. Ada berapa nih? Wah, ada 500 ini. Nah, teman-teman bisa ngelihat ya, di sini ada banyak resource-nya. Kita akan mulai dari awal. Jadi kakak akan, sebentar ya, kakak matikan dulu kamera yang ada di Google Meet, udah aman.
Oke, kalau sudah aman, ini mungkin agak sedikit nge-lag ya, karena ini menggunakan share screen di Google Meet, jadi akan agak ada delay dikit. Oke, biar nggak berlangsung ini, jadi sebentar ya. Oke, kita mulai aja membuat, sini ada scene, kakak akan jelaskan dulu tools-tools yang ada di sini ya. Bentar. Nah, di sini tuh ada, teman-teman kita bisa fokus ke atas, jadi di sini ada file, edit, view, profile, scene collection, tools, dan help. Ini adalah teman-teman nanti bisa buka belajar di OBS. Jadi file ini adalah untuk kita simpanan, ngedit ini untuk jenisnya apa namanya, ininya, view dan lain-lainnya. Tapi kalau kakak sih jarang ya menggunakan ini, kakak bisa langsung menggunakan ini. Nah, di sini adalah ini adalah studio mode, jadi teman-teman bisa lihat di kontrol di bagian paling kanan nih. Ini ada start stream, start recording, start virtual camera, studio mode, setting, dan exit. Exit itu apa? Keluar. Seperti itu. Nah, kalau teman-teman lihat di kontrol, sebenarnya yang paling untuk kita benar-benar on datinya atau untuk bekerjanya itu adalah di view-nya seperti ini, tampilannya. Jadi, yang utama itu adalah pertama adalah scene. Scene ini untuk kita menambahkan apa yang kita buat ya. Terus kemudian short ini untuk apa aja yang akan kita pakai, seperti itu. Nanti kakak akan praktekkan langsung. Kemudian ada audio mixer, ini untuk mengatur audio yang akan kita gunakan untuk kita live nanti. Teman-teman bisa ngatur ya, bisa gedein suaranya, bisa dikecilin. Misalkan seperti ini, teman-teman bisa ngatur. Nanti dan audio ini juga teman-teman bisa setting, mau audio apa saja yang bisa dipecah seperti itu. Kemudian ada scene transition. Ini untuk transition yang ada di sini. Jadi di sini ada dua layar, preview dan program. Preview ini adalah yang kita lihat. Jadi di sini untuk kita edit, untuk kita modif sebelum kita tampilkan ke YouTube. Karena program ini adalah yang tampil di YouTube, yang tampil di yang kita live-kan, seperti itu. Jadi kalau mengedit itu biasanya di sini dulu. Nih kakak Kaju ya, kakak contohkan. Ini program, kakak akan setting yang di preview dulu. Nah, misalkan teman-teman hilangin nih wallpapernya nih, seperti itu misalkan. Tinggal teman-teman selatkan aja, nanti dia akan berubah di program. Mau ini munculnya lagi slide-nya bisa. Kalian bisa buka, kalian tinggal selatkan lagi nanti dia akan muncul. Jadi dua ini harus teman-teman perhatikan dan dari program dan preview. Jadi sebelum teman-teman lempar ke YouTube, kalian setting dulu di sini. Kalian apa namanya ngatur-ngatur desainnya tuh di sini terlebih dahulu. Kemudian setelah teman-teman mengatur dan lain-lainnya, nanti langsung bisa di live-kan di sini. Nah, uh, di sini ada kontrol, ada start stream. Ini untuk kita mulai start live di YouTube. Kemudian ada start recording, ini untuk nge-record saja, tidak live, tapi kita hanya nge-record, yang nanti hasil recordingnya itu kita bisa lempar ke YouTube, kita upload ya, seperti itu. Start virtual camera, ini adalah untuk kita pakai di platform, seperti yang tadi teman-teman lihat di Meet tadi, di Google Meet tadi, itu gimana caranya Kak, kita bisa pakai OBS ke Google Meet. Caranya adalah teman-teman menggunakan ini, tools-nya ini, di sini ada namanya Virtual Cam. Cara dapetin ini nanti teman-teman bisa nginstal di Google. Nanti di OBS itu ada. Di Virtual Cam ini teman-teman bisa klik, nanti bisa di start, otomatis dia akan nyambung ke ini, ke Google Meet. Nanti kalian bisa start untuk virtual kamera. Kemudian kita langsung ke setting aja ya. Nah, sebelum teman-teman mulai, biasanya tampilan OBS pertama kali itu kosongan, seperti ini. Sebentar. Seperti ini dia kosongan. Pertama kali teman-teman buka, ini akan kosongan seperti ini. Tidak ada tulisan, tidak ada apapun, dan biasanya ini tuh hilang. Source-nya hilang. Jadi hanya scene satu aja. Seperti itu. Nah, pada saat seperti ini, teman-teman harus nge-setting dulu di OBS. Karena settingan di OBS ini masih random, jadi kita harus ngetting dulu sesuai kesukaan dan kesenangan kita. Di sini ada general, ada stream, ada output. Kalau general ini tuh teman-teman nanti bisa nge-set berbagai macam, bisa proyektor, bisa preview, kemudian bisa importer, multi-view, dan lain-lainnya. Nah, kemudian untuk stream, nah stream ini adalah settingan untuk teman-teman live di platformnya. Di sini teman-teman bisa lihat ya, mungkin di YouTube bisa teman-teman lihat. Kalau misalkan ada yang kurang di
live-nya, teman-teman bisa komen ya di bawah. Komennya banyak-banyakin ya, banyak like-nya juga, jangan lupa view, jangan subscribe juga. Nah, di sini ada di service ini adalah jenis apa aja yang kita ingin live-kan. Kita show all aja langsung. Nah, di sini ada banyak sekali platform yang bisa kita pakai ya. Ada APK TV, Angel Time, ada aparat lagi banyak nih, dan berbagai macam lainnya. Ini tadi kakak ada sempat ngomong Twitch, di sini ada Twitch juga. Kemudian kalau kalian mau pakai Nimo TV, di sini juga ada Nimo TV, teman-teman bisa setting. Nah, kalau mau YouTube, kalian gunakan YouTube HLS ini ya. Kalian klik, nanti di sini ada server dan ada streaming. Seperti itu. Kemudian di sini ada output. Output ini untuk jenis video apa yang kita akan live-kan. Eh, Video bitrate-nya mau berapa, terus encoder-nya mau seperti apa, terus recording-nya mau jenis apa, dan simpan di mana. Ini teman-teman bisa setting. Audio seperti apa, terus videonya ini mau berbentuk seperti apa, kalian bisa setting juga. Dan di sini adalah hotkey ini untuk ini ya, kontrol yang ada di keyboard atau di mouse, kira-kira mau pakai apa aja untuk kita gunakan mempermudah kita untuk live. Seperti itu. Oke, kita praktekkan saja. Pertama, kita langsung coba ya untuk live stream. Ini kakak udah buat sih sebenarnya, kita buat saja dari awal. Bentar. Oke, yang pertama, teman-teman silakan membuat scene terlebih dahulu. Kakak hapus scene 3-nya dulu ya. Teman-teman silakan membuat scene. Yang namanya ada scene 3 ya. Atau kita ganti nama. Apa ya? IM Club. Oke. Oke, setelah kita membuat scene, kita langsung membuat short. Ingat ya, untuk membuat short ini, itu harus di scene yang kita mau ya. Karena scene ini seperti kayak folder ya. Di dalam folder ini ada tools-nya, seperti itu. Nah, di sini di M Club, ini ada yang komen nih. Tanya-tanya boleh Kak. Nanti ada sesi tanya, sebentar. Kita praktikum dulu. Nah, di sini setelah kalian buat scene, kalian langsung aja ke short-nya langsung. Kira-kira kalian mau apa yang dibutuhkan di stream. Yang pasti kita butuh yang namanya video capture device ya kan. Kita bisa tulis cam 1. Aktifkan. Sebentar ya, kakak hapus dulu yang di... Sebentar, kakak nonaktifkan dulu yang di sini. Sebentar ya. Oke. Nah, setelah teman-teman memilih kamera, device-nya teman-teman boleh pilih ya, boleh menggunakan USB webcam atau Android, berbagai macam. Android ini buat Android ya, tapi kita nggak sampai sana karena kita di sini fokus ke OBS-nya. Seperti itu. Nanti kalau mau lebih dalam lagi, boleh nanti ke kampus saja belajar. Boleh sama Kak Jo juga ada. Namanya ada Kakak Agil. Nah, Kakak Agil juga jago OBS, jadi teman-teman nanti bisa belajar dengan Kak Agil juga, bisa belajar sama Kak Jo, dan sebenarnya juga banyak mahasiswa yang sudah mulai bisa menggunakan OBS. Setelah kalian buat kamera, kalian tinggal oke kan. Nah, ini adalah tampilannya. Jadi ini tampilan dari previewnya, dari OBS-nya. Nah, teman-teman bisa lihat kan, di preview ini ada foto, tapi di program nggak ada. Ini artinya, teman-teman di YouTube itu tampilannya akan seperti ini, yang di program. Hitam, tidak ada gambar apapun, tidak ada suara apapun, hanya warna hitam. Nah, di preview ini, kita setting dulu nih sebelum kita lempar ke YouTube. Kalian mau setting seperti apa? Misalkan, eh, saya mau Kak di pojok kiri Kak videonya. Seperti itu, silakan. Kalian bisa setting sini. Terus setelah kalian setting sini, kalian lempar langsung ke program. Nanti muncul seperti ini di YouTube. Nah, nanti kalian bisa setting-setting lagi di sini. Kalau misalkan mau hitam kembali, matikan kamera, kita langsung pindahkan. Nah, wah, kalau udah wah, biar cantik lagi nih Kak. Kira-kira kita mau nambahin apa? Kita bisa nambahin bingkai ya, teman-teman bisa cari di Google, di Chrome, apa namanya, bingkai gaming atau banyak sih sebenarnya untuk apa
bingkainya untuk kita di OBS tuh banyak banget, di Google banyak banget. Nah, teman-teman misalkan kita bingkai gaming. Nah, udah kayak ini ya, review foto. Oke, kelihatan ya berarti gambarnya ya. Waduh, ketahuan nih nyimpen foto apa ini. Nah, di sini kakak sudah ada nyimpen foto apa? Foto untuk bingkainya. Aman ya screennya? Kelihatan ya foldernya kan? Oke, ngecek di ini dulu. Oke, setelah kalian milih border yang kalian ingin, kalian tinggal open dan kalian tinggal oke. Nah, setelah teman-teman ngelihat nih, udah ada bingkainya, teman-teman silakan ngatur size-nya senyaman dan sebagus dan secantik mungkin. Teman-teman bisa letakkan di mana aja. Nah, nanti ini fotonya kita nih, tinggal digeser aja ke sini. Stres. Waduh, mantap ini. Nice. Nah, tarik lewatannya. Kakak percantik dulu. Nah, misalnya kalian udah lihat nih hasilnya. Kak, kekecilan tuh kak, gedein lagi bisa. Kalian tinggal resize, fotonya tinggal kalian atur. Nah, ini kalian bisa set taruh seperti ini. Nah, untuk membesarkan foto, kalau teman-teman pakai mouse saja, dia akan seperti ini, kaku ya, seperti itu. Agar tidak kaku, teman-teman bisa mengklik di keyboard teman-teman, itu adalah Shift, kemudian menggunakan mouse kalian, nggak kelihatan ya di kamera ya, tapi ikutin voice-nya aja. Menggunakan mouse, nanti baru kita bisa nge-resize foto kita nih. Bisa jadi gepeng, bisa jadi blur. Kita bisa nge-resize sesuai suka kita. Nah, nanti teman-teman silakan ngatur aja nih di bingkainya seperti apa. Jangan lupa klik shift ya, shift untuk apa resize-nya. Karena kalau nggak ditekan, teman-teman hanya gunakan mouse aja nih, misalkan dia akan kembali lagi ke kotak, ke format awal. Kalian tinggal shift, kalian tinggal lebarkan, kalian bisa atur. Nah, setelah itu aman deh. Nah, langsung kita bisa lempar ke program. Nah, kalau sudah muncul bingkai, sudah muncul kamera, sekarang kita tinggal nambahin ini, konten apa yang mau kita share gitu kan. Nggak mungkin kan kita nge-share hitam-hitam gini, nggak mungkin kan. Nah, kakak ada contoh, karena ini untuk mempercepat waktu, kakak tidak akan bermain game ya kan. Jadi kakak akan mengambil contoh. Nah, ini contohnya ya, kita ceritanya menonton PUBG Mobile. Nah, untuk bisa nge-screen ini, jadi teman-teman boleh nih buka game atau buka apa kalau misalnya kalian main game, teman-teman yaitu kalian butuh namanya video capture yang nanti itu tersambung ke smartphone untuk kita lempar ke OBS atau juga bisa share screen menggunakan tools yang ada di Google. Kan boleh nyari tuh apa screen untuk smartphone to PC gitu. Berarti banyak banget teman-teman bisa pakai toolsnya itu. Atau misalkan kalau di smartphone beberapa HP itu sudah ada bisa connect ke PC langsung. Jadi dari PC ke HP itu juga bisa. Cuman kalau kakak lebih menyarankan kalian menggunakan video capture untuk kalian konekkan ke HP agar tidak terjadi delay ya kan. Biar nanti kalian main gaming asik-asik tuh delay di stream kan nggak seru gitu kan. Nah, setelah itu ini kakak contohnya kakak di YouTube. Di Sensei berarti munculnya YouTube ya. Nah, oke. Nah, ini contohnya nih. Waduh, nge-lag ini. Nah, ini contohnya. Kita turunkan grafiknya dulu ya, biar teman-teman yang di YouTube bisa melihat. Kita turunkan grafiknya dulu. Nah, misalkan ini ya, kita sudah menonton PUBG Mobile. Nah, kalian jika ingin mengambil capturean yang ada di sini, kalian bisa menggunakan tools yang ada di sini nih. Ini ada bagian ya, ada audio input, audio output. Input ini adalah audio yang ingin kita yang masuk ke dalam OBS, apa aja yang ada, apa yang mau kita record seperti itu. Nah, kalau audio output ini kira-kira audionya mau output kemana? Ke speaker kah atau kemana? Kemudian browser ini kira-kira mau report apa? Seperti itu. Ada display, color. Ini tools-toolsnya teman-teman bisa coba nanti di rumah ya, bisa dicoba semua. Kalau kakak ini langsung ke menjadi streamernya aja, streamer yang basic dan mudah, biar kalian bisa langsung live gitu kan. Nah, kalian tinggal pilih langsung di bawah ini, ada namanya window capture, kalian tinggal klik. Kalian bisa tulis kalau kakak kan karena ini YouTube ya, jadi kita tulis nobar. Nah, nobar. Nobar PMGC. Nah, start. Nah,
Nah, ini kan dia ini ya, malah di mute. Nah, teman-teman di Windows, silakan kalian klik ini. Kalian bisa pilih mana yang ingin kalian record seperti itu. Misalkan ini kan PMGC, jadi kakak tinggal klik yang bahasa ini. Set, dia akan tampil seperti ini. Lalu kita tinggal oke kan saja. Nah, udah muncul ini, kita tinggal atur saja besar-besaran dari YouTube-nya seperti ini. Nah, loh Kak, fotonya kok tenggelam? Nah, kenapa tenggelam? Ini. Jadi short ini dia akan menampilkan secara urutan. Jadi agar kita kelihatan nih teman-teman bisa taruh aja di paling bawah. Nanti kita akan muncul. Wah, kegedean ya kayaknya. Bentar. Ini berarti kita langsung ini ya, langsung live ke YouTube ya. Kita belajarnya nggak hanya di OBS, kita langsung live kan ke YouTube. Seperti ini. Bentar ya. Sebenarnya kalau praktek OBS seperti ini paling enak sih kita praktek langsung ya dibandingkan live YouTube karena lebih dapat feel-nya. Tapi nanti di live ini teman-teman bisa foto pengen nyoba-nyoba tuh bisa banget lihat tutorialnya ini. Nah, kalian bilang, nah, ini seperti yang kakak lakukan ini kan sekarang kakak ngatur nih bingkainya yang mana yang kita suka. Kakak akan ngatur di atas. Fotonya kakak terlalu gede banget. Fotonya, videonya nge-lag ya, jadi kakak pause aja video main gamenya. Silahkan diatur. Kalian bisa taruh di sini. Oke. Nah, setelah kita ngatur ini semua, oke, kita bisa langsung lemparkan saja. Nah, ini tampilan yang ada di program. Setelah teman-teman sudah ngatur, sudah merasa cukup, oke Kak, saya udah cukup Kak, ini aja. Kemudian audionya Kak, audio. Kalian bisa di sini nih. Bisa dinyalain di mic AUX-nya, kalian bisa milih audionya mau masuk pakai apa. Kalau misalkan kalian mau masukin suara dari PMGC, kalian tinggal aktifkan desktop audio. Nah, ini kalian lihat hijau-hijau warna-warna ini adalah berarti sound sudah masuk. Dan ini adalah suara yang akan dihasilkan di live YouTube seperti itu. Sebentar, kakak mute aja. Takutnya masuk ke ini. Nah, setelah teman-teman melakukan semuanya, sebentar. Nah, setelah teman-teman melakukan screen dan lain-lain, teman-teman ingin lakukan ke YouTube, sekarang kita langsung saja ke live stream ke YouTube. Sebelum teman-teman menggunakan tools ini, kita ke browser dulu ya. Kita ke browser dulu, ke sini. Nah, teman-teman buka YouTube. Kita ngeliat YouTube diri sendiri. Kita buka YouTube di sini. YouTube Studio namanya ya. Oh ya, syaratnya untuk bisa nge-stream teman-teman punya akun YouTube ya. Harus punya akun YouTube dan kalian angka YouTube Studio. Kalian nanti ikutin saja langkah-langkahnya, share-share-nya apa saja nanti di YouTube Studio. Gampang kok untuk buat akun YouTube, tidak susah. Tidak sesusah untuk mencari pasangan. AC. Mantap. Ngejok dikit ya. Nah, setelah teman-teman di studio ini, silakan teman-teman di pojok kanan ini ada buat atau create biasa dalam bahasa Inggris. Ini kakak menggunakan bahasa Indonesia ya, random banget. Kita langsung saja klik ke live stream ini. Kalau mau nge-live ya, kalau mau upload tinggal upload aja videonya. Nah, setelah kita live, teman-teman bisa langsung live menggunakan stream yang ada di sini dengan tulisan ini, atau teman-teman bisa membuat schedule, membuat live stream ini. Nah, seperti yang di live stream yang ada di YouTube sekarang ini, live streamnya, yes. Oh iya ya, sebentar, sebentar. Sebentar ya. Lupa nih. Ini kan screen. Bentar, gimana caranya kita bisa nge-screen? Oke. Sekarang aman? Kelihatan YouTube-nya? Aman ya? Kalau sekarang OBS aman? Oke, sekarang ke stream. Oke, setelah kan ke stream, kalian buka YouTube Studio ya. Tadi kakak tidak kelihatan ya share screen-nya. Kalian buka YouTube Studio dulu. Kita ulang dari awal aja ya untuk streamnya.
Jadi kalian tinggal buka aja di sini di YouTube Studio. Kalian buat di sini. Kalau teman-teman sudah punya akun email, sebenarnya secara otomatis teman-teman sudah punya akun di Google. Ya kan? Seperti teman-teman sekarang pakai YouTube, kalian kan udah akun nih namanya, sudah akun YouTube sebenarnya. Tapi untuk mengaktifkan teman-teman ingin membuat sebuah konten, teman-teman harus masuk ke YouTube Studio untuk melakukan beberapa syarat lainnya. Seperti itu. Aduh, subscribe-nya kelihatan, malu kakak. Kita langsung ke, oh ya, lupa, kita balik lagi. Cewek lagi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini di share screen ini, teman-teman silakan langsung saja ke tombol buat ini atau bisa tombol live stream ini. Kalian bisa klik. Kalau kalian mau upload konten, kalian tinggal klik upload ini, upload videonya. Nanti bisa upload di YouTube. Nah, kalau mau stream tinggal kalian klik ini aja. Tunggu beberapa saat. Sudah. Nah, setelah itu ini adalah tampilan live streamnya. Kalau teman-teman mungkin di sini para penonton mungkin pernah menggunakan live stream ini juga, tampilannya mungkin sudah hafal ya, atau yang baru pertama kali ngeliat, nah ini adalah tampilannya. Ini tampilannya streamnya ya. Di sini ada banyak, ini ada kamera, ada streamer. Sebenarnya ini mudah banget kalian pelajari, nanti kalian bisa buka di YouTube Studio, karena sebelum teman-teman stream itu akan ada arahan atau training kecil-kecilan yang diadakan oleh YouTube Studio. Nah, kalian bisa kelola, kalian jadwalkan stream buat baru aja ya. Kita buat nama, misalkan sekarang apa adalah ini tutorial OBS kan gitu. Nah, kalau teman-teman mau sekedar trial tidak mau di public, bisa di klik ini tidak public. Jadi yang bisa nonton ini hanya orang-orang yang memiliki link YouTube kita. Kalau yang nggak punya link YouTube kita nggak akan bisa nonton. Kalau pribadi yang lihat hanya kalian, tidak siapapun tidak akan bisa menonton. Tapi kalau mau ditonton oleh orang-orang, kalian bisa di public. Nah, kalau teman-teman pengen ngecek hasil live-nya OBS, nanti teman-teman bisa ke YouTube-nya kakak ya. Nanti bisa dicek di sana, mau kalau melihat tampilannya. Habis live ini ya, jangan tinggalin YouTube ini. Tetap di YouTube-nya IM ya. Jangan lupa subscribe juga. Nah, setelah kalian sudah, kalian bisa upload thumbnail ya. Thumbnailnya apa aja kalian boleh upload. Kakak misalkan upload thumbnail apa ya. Ini aja deh. Ini kan thumbnail, silakan kalian buat stream. Bentar. Ini buat anak-anak nggak? Oke. Oke, setelah kalian buat stream, kita tunggu prosesnya, dan ini adalah hasilnya. Nggak ada gambar ya? Nah, kalau nggak ada gambar, teman-teman bisa cek lagi ya di detail ini. Oh, ternyata gambarnya ada problem, kita ubah. Oke, setelah teman-teman buka YouTube Studio, nah untuk bisa kita live-kan OBS ke YouTube, teman-teman di paling bawah ini ada kunci streaming. Nah, teman-teman silakan kopas yang ini di bawah yang kakak ada titik-titik ini, kunci streaming, dan ini kodenya rahasia ya, jangan diberitahukan ke siapapun, karena kalau dikasih tahu orang, orang bisa memakai kode stream kita. Dia bisa nge-live sesuka hatinya mereka di YouTube kita, dan itu pernah terjadi di salah satu YouTuber di Indonesia ya. Jadi teman-teman mungkin mungkin pernah lihat di YouTube ada YouTubernya di hack, nah itu nanti streamnya bocor ya. Jadi ini jangan kasih tahu ke siapapun, ini hanya untuk kita saja. Kalian tinggal salin kode streamnya ini. Ini bersifat rahasia ya. Jadi kalau kalau sudah selesai stream sih sebenarnya kodenya akan ganti random ya kan. Kalau misalkan baru pertama kali stream ini jangan dipamerkan. Karena kakak pernah stream kakak tunjukkan ya. Jadi kodenya itu seperti ini ya kan. Lalu kalian salin kodenya ini. Setelah kalian salin ke kodenya, udah salin kodenya, kalian langsung saja ke OBS-nya. Nah, di OBS ini kalian langsung ke arah, sebentar, nobar YouTube-nya kok selesai deh. Kalian langsung ke arah setting. Oke, ke arah setting, langsung ke arah stream. Tadi kan kakak udah milih YouTube ya, YouTube HRS. Nah, kalian kopas stream kalian di sini. Ya, ini kakak tunjukkan. Kalian kopas. Nah, setelah kalian kopas, kalian langsung apply dan oke. Nah, setelah kalian oke, langsung aja capcuskan saja kita langsung ke start stream. Oh ya, pastikan juga koneksi ya. Teman-teman bisa lihat di paling bawah ini. Jadi CPU ini adalah
kekuatan dari laptop kita ya. Nanti sinyal tuh akan ada di bawah ini, akan ada warna-warnanya. Kita langsung saja start streaming. Nanti kalau kalian mau ngecek boleh kalian apa? Karena kan di YouTube HP kan ada minimal atau apa, kalian boleh lihat ini, tapi atau enggak kalian tetap di live ini, nanti kalian bisa lihat hasilnya setelah acaranya ini ya. Nah, setelah di start frame, teman-teman bisa lihat di bawah ini ada warna-warna ini, ada warna hijau ya kan? Hijau hijau daun. Nah, hijau ini adalah nyawa dari internet kalian. Kalau dia warnanya merah, kalian cepat-cepat mencari koneksi atau menyelesaikan stream kalian. Karena merah itu artinya eh, dia tidak bisa, jadi OBS tidak bisa melempar video ini ke YouTube karena gangguan internet. Oke. Okay? Kalau dia kuning itu berarti ada nge-lag dikit dan hasilnya adalah nanti di live YouTube kita tuh nge-lag juga seperti itu. Jadi pastikan internet kalian itu sudah hijau seperti ini. Ini udah aman. Kalian bisa lihat di bawah ini adalah waktu kita live. Nah, setelah kalian start stream, kita balik lagi ke YouTube Studio. Kita tunggu OBS ini akan melemparkan videonya ke YouTube. Kita tunggu, koneksi sudah sangat bagus. OBS sudah menyambungkan dan inilah dia hasilnya. Kita sudah live di YouTube studionya. Nah, bentar. Fotonya hilang lagi nih gambarnya. Oh ya, syarat berikutnya kalau teman-teman punya monitor, itu bisa dipakai ya. Kalau kakak sih lebih sarankan gunakan dua monitor. Itu adalah pertama layar utama kita untuk bermain game, layar berikutnya untuk kita live ya. Karena kalau tidak kita pakai dua monitor, kita akan susah untuk memanage-nya. Setelah sudah terhubung ke YouTube, udah kalian lihat hasil gambarnya, kalian bisa lihat nih koneksi udah bagus, kualitas streaming kalau ini sudah seperti ini berarti aman banget, kalian tinggal live kan saja, dikat kan langsung. Kalau sudah siap dan kalian udah merasa oke, oke Kak Jo, kita sudah cukup, kita sudah melihat apa namanya, kita sudah melihat stream kita udah siap nih, desain sudah oke, YouTube yang kita screennya sudah oke, kita langsung saja live stream. Bentar ini kok hitam ya? Aja live stream. Kita tunggu sampai selesai. Nah, sekarang teman-teman sudah live di YouTube. Teman-teman silakan ngobrol di YouTube, kalian bisa ngobrol. Oke guys, kali ini kita sedang menonton bersama Pak MGC, seperti itu kan bisa live streaming. Kalian boleh ngedit sesuka hati, misalkan pada saat live itu ada yang komen tuh, misalkan, Kak fotonya kurang gede Kak, kalian bisa gedein langsung di preview. Ingat ya, gedenya yang di preview ya, jangan di sini ya, karena nggak akan bisa. Jadi di preview ini kalian gedein. Oh ya, tekan shift dulu ya. Gedein, terus kalian gedein bingkainya lagi, langsung kita lempar. Seret, dia akan berubah. Akan berubah di YouTube juga. Nah, kalian bisa baca chat, bisa balas komen kolom chatnya, seperti itu. Oh ya, syarat untuk menjadi streamer, teman-teman harus interaksi dengan orang yang ada di live chat ya, seperti itu. Kalau teman-teman misalkan pengen tetap mempertahankan subscribe teman-teman, ingin mempertahankan viewer teman-teman, teman-teman harus interaksi dengan yang ada di komentar. Nah, seperti yang kakak lagi ngobrol nih di Google Meet, kakak sambil ngeliat ke YouTube, jadi kita interaksi dengan uh, yang ada di YouTube seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah merasa cukup, sudah selesai dengan streamnya, kalian tinggal akhiri saja streaming di sini, atau sebelum diakhiri, teman-teman silakan stop stream dulu di OBS. Stop stream. Oke, ini udah stop. Kemudian kita ke YouTube Studio dan kita akhiri sudah streaming kita. Selesai dong. Nah, udah selesai, kita bebas nih. Mau videonya tetap bisa tonton orang atau pengen kita simpan tuh bebas, kalian bisa tutup aja. Nah, kalau sudah selesai, udah kalian sudah menjadi seorang streamer menggunakan OBS. Sebenarnya OBS ini gampang banget, siapa aja itu bisa menggunakan. Sebentar, kakak matikan dulu ininya ya, uh, yang ada di share screen-nya. Sebentar ya, buat kakak nyalain kamera di Meet. Bentar, kakak udah di dada-dada ini sama halo gitu deh. Bentar ya, kita setting dulu ininya.
Bentar ya, kakak close-kan dulu biar kita bisa live. Kita bisa ngobrol. Oke, jadi itu aja sih tutorialnya dari OBS. Teman-teman bisa pakai OBS ini dengan seperti yang teman-teman ingin pakaikan yang sesuai kegunaan kalian. Sebenarnya menjadi seorang streamer atau menjadi YouTuber itu mungkin orang bilang gampang ya. Sebenarnya tidak terlalu gampang, yang karena kalian butuh nama komitmen dan konsisten. Konsisten itu adalah kalian harus menentukan jadwal kalian untuk nonton, karena para penonton itu akan menonton adik-adik atau teman-teman tuh sesuai jadwal. Kalau kalian tidak sesuai jadwal, akan hilang tuh viewernya kalian, seperti itu. Nanti pelan-pelan aja dari awal, dari nol. Kalian jangan ini. Oh ya, berikutnya tuh kalau kalian jadi streamer, jangan pernah memikirkan penghasilannya dulu. Ingat, kalian harus memikirkan konten kalian dulu, kalian fokus dulu apa yang ingin kalian buat, kalian fokus dulu eh, ide-ide yang ingin kalian buat sebelum kalian memikirkan hasilnya. Karena kalau kalian mikirin hasilnya, itu akan membuat kalian tuh lemah. Karena misalkan gini, gue udah 3 bulan buat channel YouTube, tapi nggak ada uang sama sekali. Ini gimana ya? Apakah gue berhenti atau apa? Sebenarnya jangan kalian berhenti, kalian tetap pede aja di YouTube ngobrol. Dan ingat, kalian harus share channel YouTube kalian ke keluarga, ke saudara, ke siapapun juga, ke Instagram. Minta temen kalian, bro, tolong dukung channel YouTube gua, bro, tolong di-upload. Seperti itu kalian boleh seperti itu, dan itu bisa cepat menaikkan subscribe kalian. Atau kalian bisa menggunakan, kalau Kak Jo sarankan, sekarang lagi hitsnya TikTok, kalian boleh tuh upload YouTube kalian, channel YouTube kalian di TikTok ya kan, untuk menaikkan subscriber. Dan kalian, ya, yang penting konsisten, itu aja. Nanti masalah pembelajaran yang lainnya, teman-teman bisa lihat-lihat di YouTube. Kalau misalkan teman-teman mau lebih mendalami OBS, juga bisa lihat di YouTube. Banyak banget sih tutorial OBS itu. Dan OBS itu gampang banget. Siapapun bisa. Kakak yakin kok, mau cowok, mau cewek, kalau kalian belajar OBS dengan benar, kalian belajar cara streamnya dengan benar, itu gampang banget. Yang susah itu sebenarnya adalah memikirkan konten. Seperti itu. Oke, itu dari kakak. Kita langsung balikkan kembali ke moderator. Silakan, Dek Ratna. Baik, terima kasih kepada Kak Jo atas pemaparan materi yang sangat menarik ya. Bagaimana teman-teman online yang sedang menonton di luar sana? Menarik ya materinya ya. Pemaparan materi yang diberikan Kak Jo mungkin lebih paham gitu mengenai OBS. Baiklah, kini tiba saatnya kita masuk pada sesi tanya jawab dengan ketentuan sebagai berikut. Peserta yang ingin bertanya harus menyebutkan identitas terlebih dahulu. Pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Dan pertanyaan dapat dituliskan di live chat berikut, di live chat sedang berlangsung saat ini ya. Sembari menunggu pertanyaan yang dari audiens yang berada yang sedang menonton saat ini, saya ingin bertanya dulu sebentar kepada Kak Jo ya. Sistem operasi itu kan banyak tuh Kak. Oke. Nah, OBS ini dijalankan di operasi apa saja? Kalau ada OBS yang tidak mendukung OBS ini, apa solusinya gitu? Mana tahu mereka ada sistem operasi komputernya yang tidak mendukung gitu untuk mendownload OBS ini. Solusinya itu bagaimana, Kak? Oke, ini pertanyaannya bagus banget. Nah, kalau misalkan teman-teman sebenarnya OBS ini itu nah, sebenarnya kalau untuk OBS sendiri, itu sebenarnya sudah aplikasi yang ringan banget. Itu kalau nggak salah RAM-nya minimal itu 4 GB aja udah cukup. 4 GB aja udah cukup. Kalian bisa pakai OBS, tapi dengan syarat tidak menjalankan aplikasi lainnya. Tapi kakak lebih menyarankan sih kalau teman-teman punya PC itu bisa dipakai. Kalau misalkan teman-teman sama sekali nggak punya, maksudnya, Kak gimana cara menjadi streamer, Kak? Misalnya kita nggak punya apa-apa gitu. Sebenarnya platform yang saat ini yang bisa kita pakai di aplikasi manapun itu saat ini kakak masih belum menemukan, karena rata-rata emang semua menggunakan OBS. Bahkan kayak yang kakak tahu ya, beberapa streamer yang baru muncul itu menggunakan laptop yang walaupun nggak masalah, OBS itu ringan kok, seperti itu. Dan platform yang menurut kakak masih ringan bisa dipakai itu adalah hanya YouTube saja, seperti itu.
Nah, OBS ini bisa dipakai di mana aja. OBS ini bisa dipakai di berbagai macam jenis PC, laptop, ya kan. Software seperti apa kalian bebas. Kalau teman-teman pengen lebih tahu lebih dalam, kalian bisa buka saja di OBS ya. Kakak share ini aja ya, share screen OBS-nya. OBS-nya, websitenya. Bentar, gimana caranya? Oh, ini dia. Nah, teman-teman bisa cek aja langsung nih di websitenya di OBS. Kalian bisa klik aja OBS. Gini nanti di atasnya ada OBS Open Broadcast Software. Kalian bisa klik. Sini ada banyak sekali syarat-syarat apa saja yang harus kita penuhi untuk bisa mendownload. Di sini ada fiturnya seperti apa, terus RAM-nya seperti apa, itu bisa lihat di sini. Yang kakak tahu sih RAM-nya minimal adalah 4 GB itu udah cukup banget. Terus kalau untuk pengguna Intel itu minimal i5, kemudian dah itu aja syaratnya. Dan syaratnya lagi adalah harus punya channel, ya kan? Kalau nggak punya channel, kalian mau live di mana kan nggak tahu, ya kan? Nah, kalian bisa klik di Windows. Download ya. Bentar. Nah, di sini teman-teman bisa ngelihat ya OBS-nya. Di sini kalian bisa ngelihat apa saja yang kita syarat-syarat yang dibutuhkan. Di sini teman-teman bisa lihat di help-nya juga. Kalau RAM-nya tuh banyak banget, kalian bisa cek aja di websitenya langsung. Ini websitenya. Nanti mungkin bisa di ini ya diisi di description yang ada di YouTube atau kalian bisa langsung screenshot aja yang ada di layar YouTube kalian. Kalau untuk platform itu banyak. Tadi kakak sempat jelasin, itu kalian bisa live ke YouTube, kalian bisa live juga ke Nimo TV, kalian juga bisa live ke Twitch, kalian bisa live juga ke Facebook. Oh ya, Facebook juga bisa. Kakak tadi lupa menyebutkan satu platform lagi. Kalian bisa live streamer di Facebook juga bisa. Kalian bisa live di Instagram pun sebenarnya bisa live kita streamer. Cuman jarang kali streamer pakai Instagram. Lebih banyak ke Facebook. Karena kan Facebook ada fiturnya tuh Facebook Gaming. Kalian bisa pakai itu sebagai streamer. Dan itu semua platformnya ringan. Dan OBS tuh bagi kakak ringan banget. Di device apapun dia aman. Dia benar-benar ringan, dia benar-benar tidak berat, ya kan? Selama kita emang apa ya ingin buat konten ya aman aja. OBS itu aman kok. Di device manapun aman. RAM ya minimal RAM 4 GB. Kalau misalkan Kak belum mendukung, nah kalian bisa nih kalau Kakak dulu teman-teman Kakak dulu belajar tuh kita ke warnet ya kan? Ke warnet terus cari komputer, kita dulu aja OBS sendiri kita belajar gitu. Dah, itu aja. Ada lagi? Eh, ada sih Kak ini tadi ada pertanyaan dari Min Aris Christian Leri. Aris udah menjawab ya pertanyaan dari Kakak, minimal laptop berapa RAM gitu. Udah dijelaskan tadi dari Kak Jo juga. Jadi ada pertanyaan lagi nih Kak. Eh, Pertanyaan dari saya tuh, apa sih keunggulan dari OBS ini dibandingkan dengan software broadcasting lainnya? Oke. Nah, kalau kelebihan dari OBS sendiri, kalau kakak sih belum pernah mencoba software lainnya ya. Selain kakak pernah nyoba itu adalah ada namanya Streamlabs OBS seperti itu. Cuman kenapa kakak nggak pakai? Yang pertama itu lumayan berat ya. Terus beberapa tools yang ada juga tidak selengkap OBS yang sekarang karena OBS itu ringan banget. Kakak belum pernah sih menemukan orang memakai aplikasi ini tanda kutip tolong di garis merahkan ini aplikasi software yang gratis ya seperti itu. Sebenarnya kalau yang berbayar tuh banyak banget untuk kita gunakan. Karena OBS sendiri kan kepanjangan adalah Open Broadcaster ya kan. Nah kalau OBS ini gratis kalian boleh pakai. Kalau yang berbayar tuh banyak sih sebenarnya kalau kalian mau pakai ada Blackmagic, ada berbagai macamnya itu kan. Kalau Sultan pakai itu bisa, tapi rata-rata streamer, hampir semua streamer yang ada di Indonesia itu menggunakan OBS. Dan kakak sendiri kenapa OBS? OBS itu ya tadi yang kakak sempat bilang ringan, terus juga mudah kita pakai, user friendly banget. Kalau kalian tadi lihat di YouTube, kalian bisa ngeliat kan, wah ini gampang untuk settingan, preview dan lain-lainnya, untuk ngedit seperti itu gampang banget. Dan aplikasinya cepat responnya cepat dia kita buka, kita bisa langsung pakai seperti itu. Kalau yang lain kakak belum pernah nyoba, kalau Streamlabs sendiri, kalau kakak nggak pakai itu, karena cukup berat dan toolsnya tidak sebanyak OBS ya. Tapi kalau teman-teman
pengen nyoba itu boleh banget. Siapa tahu kalian ada caranya, nemu cara similar seperti apa, kalian boleh pakai seperti itu. Semua tools bagus kok. Boleh kalian coba-coba. Kalian bisa searching aja di Google aplikasi broadcaster itu banyak banget ya kan. Tapi yang gratis adalah OBS dan itu semua pakai. Termasuk ini kalau kalian tahu YouTuber namanya PewDiePie, yang YouTuber gaming yang subscribe itu juga menggunakan OBS kok. Karena OBS itu kita bebas ngeditnya seperti itu. Baik, ini ada nih Kak pertanyaan dari para audiens dari Ronin Bayu. Kak, kalau di OBS sinyalnya bagus, tapi pas siaran di FB patah-patah. Itu setelannya yang mana ya Kak? Biar live yang di FB itu nggak patah-patah. Oh, oke. Nah, kalau misalkan kalian pada saat live itu patah-patah, ada dua kemungkinan. Yang pertama emang dari Facebooknya sedang ada gangguan. Dulu kakak juga pernah di YouTube pun juga sama, kadang-kadang lag. Atau yang tadi barusan kita ada di ini ya, kita persiapan live ini juga ada sedikit problem. Itu bisa yang berikutnya adalah dari laptop kita atau device yang tidak kuat menahan beban. Karena jadi lag itu ada beberapa faktor. Yang pertama ada dari sinyal WiFi, ada juga beberapa dari device kita yang tidak kuat, ya kan? Jadi di OBS dia lancar, tapi di live enggak. Karena untuk ngupload sendiri itu juga butuh RAM yang banyak. Eh, karena apa? Buat nge-live itu RAM yang dibutuhkan tuh cukup lumayan ya. Kalau RAM yang 4 GB dia sudah ngabisin sekitar 1 gigaan lah untuk buat nge-live aja ya. Seperti itu. Dan biasanya patah-patah dari device. Kalau misalkan Kak, device saya sudah bagus, sudah mendukung banget, kenapa masih patah-patah? Kembali lagi, bisa saja juga sinyal upload kita yang bermasalah. Kalian bisa cek aja di speed test kalian. Atau kalau kadang-kadang grafik Facebook kalian coba diturunkan seperti itu. Kadang-kadang di sana tuh yang tidak kuat. Atau bisa juga di OBS ini, kakak setin lagi kali ya. Tadi kakak ada lupa jelasin satu lagi. Oke, di OBS ini kalian udah lihat udah aman ya di setting. Di OBS ini di settingan ini kalian ubah ya format out videonya. Nah ini kalau dia masih nge-lag di Facebook, kalian ubah ini ya. Jangan lupa ngubah grafiknya. Karena kalau kalian ngubah grafik setinggi, misalkan 1920, terus outputnya kalian buat ini banyak banget nih kalian buat tinggi, ini lumayan nih buat nge-lag di Facebook kalian karena grafik ini tidak bisa diterima di Facebook karena Facebook tuh minimal kalau nggak salah 1028 sekitar 1280 atau 20 pixel. Bisa dia masih belum support 4K atau kakak kalau Facebook. Kalau YouTube dia sudah support 4K. Cuman kembali lagi kalau teman-teman mau benar-benar outputnya maksimal banget, kembali lagi ke sinyal. Karena grafik yang ada di sini outputnya itu semakin tinggi grafiknya, kalau platformnya nggak mendukung dia akan nge-lag, dia akan patah-patah. Jadi solusinya adalah kalau teman-teman udah nih koneksi udah oke, device udah oke, kalian coba cek format videonya. Apakah dia tinggi atau rendah? Kalian tinggal ini kan ketinggian banget nih 1920 nih. Nah, kalian ubah aja nih ke 1280. Ini bagi kakak udah maksimal banget, udah bagus kok sebenarnya. Nah, kalian tinggal ngeplay. FPS juga kalian silakan atur. Kalau masih nge-lag, kakak sarankan kalian main di FPS di 24 NTSC ya. Mau di YouTube, mau di Facebook, kalian boleh cek di OBS-nya. Kalian setting aja di sini. Ini untuk meringankan. Kalau patah-patah tuh biasanya sih aspek dari settingan sih. Kita cek di settingan, kita bisa nge-play ya kan. Ini kita play aja, oke gitu. Output ini juga nih dicek nih. eh Buat kecepatan dari videonya nih. Kalau kakak sih cukup 1500 ya. Software nih nggak perlu. Nih audio bitrate nggak usah. Yang penting ini. Tapi sebenarnya yang utama sih yang ini. Video ini paling utama sih. Video. Nah ini. Kalian cek di sini. Coba pastikan sini. Kalau misalkan kak saya udah 1280 atau 720 pixel kak, tapi masih patah-patah. Kalian turunkan lagi pixelnya, FPS-nya kalian turunkan lagi sampai benar-benar dia nggak patah-patah. Jadi itu satu-satunya jalan. Karena kadang-kadang dari platformnya sendiri yang tidak mensupport apa namanya live-nya. Kalau nggak salah YouTube itu kalau live stream maksimal dia support cuma sampai 1080 pixel kalau nggak salah. Dia maksimal. Kalau udah mau 4K itu jarang ada yang pakai. Berat banget itu. Nguploadnya berat.
Bayangin aja berat banget itu. Oke. Saya rasa cukup ya pertanyaan-pertanyaan dari peserta dan juga pertanyaan dari saya. Untuk lebih lanjutnya nanti mungkin bisa langsung dilihat di channel YouTube-nya Kak Jo, atau mungkin nanti bisa ditanya-tanya langsung dari IG, atau mungkin di sini masih ada malu-malu kan dari pesertanya. Hadirin sekalian, demikianlah acara webinar kali ini yang membahas bagaimana menjadi streamer YouTube dengan OBS. Terima kasih kepada narasumber kita yaitu Kak Jo yang telah hadir dalam webinar menjadi streamer YouTube dengan OBS. Sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan, kami memberikan sedikit kenang-kenangan kepada pembicara. Dan untuk dokumentasinya mohon izin untuk di screenshot bentar, Kak. Oke, bentar. Mana ya? Dan kepada teman-teman peserta untuk jangan lupa untuk absen ya. Untuk link sertifikatnya nanti bisa didapatkan di live chat berikut ini. Udah kelihatan nggak? Oke. Screenshot. Oh iya. Mungkin kakak sudah ya screenshot kan? Wah, mantap ini. Sudah? Sudah. Baiklah, karena seluruh rangkaian acara sudah selesai, kepada Kak Jo, kami persilahkan untuk meninggalkan room ini. Terima kasih. Baiklah, kita sudah sampai di menit-menit akhir acara. Terima kasih kepada peserta webinar yang sudah mengikuti acara ini mulai dari awal hingga akhir. Untuk absensi link sertifikat dapat dilihat di live chat saat ini. Akhir kata, saya mengucapkan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Ratna Mardiana Purba dan seluruh panitia acara webinar hari ini mohon pamit undur diri sampai bertemu di webinar selanjutnya. Selamat sore. Bye-bye.